bersama kami, para Suster Junior SSPS Kalimantan, dalam renungan Minggu Advent yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa kita telah berada pada Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga dalam tradisi Katolik biasa disebut dan dirayakan sebagai Hari Minggu Gaudete atau Hari Minggu Sukacita. Setiap manusia mendambakan yang namanya sukacita, namun bukan sembarang sukacita, tetapi sukacita sejati. Dalam hidup manusia, kita bisa menemukan ada begitu banyak alasan mengapa orang bersukacita dan apa arti sukacita yang sejati bagi kita. Ada yang mengatakan sukacita itu terjadi saat semua kebutuhan dan kerinduan terpenuhi. Ada juga yang mengatakan sukacita itu adalah perasaan, di mana kita bisa menerima segala sesuatu yang baik, indah, dan berharga dalam hidup kita. Sukacita itu adalah anugerah dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini
gereja dan bacaan-bacaan suci mengajak kita untuk bersuka cita. Tentunya ada alasan mengapa hari ini kita bersuka cita dan apa arti sukacita sejati bagi kita. Sudah cukupkah sukacita kita hanya dengan menerima semua yang kita butuhkan? Belum. Sukacita sejati sebagai anak-anak Allah terjadi saat kebutuhan jasmani dan rohani kita terpenuhi. Jasmani adalah menerima dan rohani adalah memberi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bersukacita berarti hidup dalam damai sejahtera dan mengarahkan seluruh hidup kita pada Kristus. Menarik untuk dilihat di hari Minggu sukacita ini, bacaan Injil justru berbicara tentang apa yang harus kita perbuat. Dan perbuatan yang berkenan pada Tuhan adalah memberi dan membagi kasih kepada sesama. Jadi, Injil ingin menegaskan bahwa sukacita sejati anak Allah itu terjadi bila ia bisa berbagi dan memberi berkat pada sesama. Menanti kedatangan Tuhan berarti mempersiapkan diri dan membaharui kehidupan agar boleh layak menyambut dan menerima Yesus yang akan lahir dengan penuh sukacita. Dalam pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, setiap orang dituntut untuk melaksanakan karya kasih. Karya kasih itu diungkapkan melalui bentuk tindakan berbagi. Dalam sabda Yesus hari ini mengisahkan tentang pemerasan yang dilakukan oleh para penagih pajak. Mereka memeras, menuntut, dan merampas hak milik sesamanya. Sikap ini ditentang oleh Yesus karena tidak menunjukkan cinta kasih kepada sesama, melainkan sikap egoisme pribadi. Yohanes Pembaptis juga memperingatkan umat Tuhan untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Kekristenan itu identik dengan kasih. Kasih yang bukan hanya keluar dari mulut saja, melainkan kasih yang dibuktikan dengan perbuatan. Memiliki kasih berarti punya kepedulian kepada satu sama lain. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Hari ini kita diajak untuk menyiapkan hati dan batin kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Bukan hanya dengan doa saja, melainkan dengan tindak amal yang nyata. Mari kita mewujudkan cinta kasih dengan berbagi dari apa yang kita miliki terhadap sesama yang berada di sekitar kita. Mari kita membaharui hidup kita dengan hidup penuh sukacita dan pertobatan, karena seorang yang bertobat, hidupnya pasti berubah dan menghasilkan buah-buah pertobatannya serta sukacita bagi kita semua.